Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah hukum kontrak dagang, di mana pada presentasi kali ini mengambil pembahasan mengenai force majeure. Terlebih dahulu, pada kesempatan ini mari senantiasa kita selalu tetap menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi sekarang ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita tetap sehat melakukan aktivitas kita. Pada kesempatan ini sesuai dengan presentasi saya, yaitu mengambil judul tentang force majeure. Jadi berkaitan dengan force majeure, kita terlebih dahulu membahas apa sih sebenarnya itu force majeure. Nah, force majeure itu adalah sesuatu keadaan memaksa di mana terjadinya sesuatu hal yang di luar daripada prediksi kita sebagai manusia biasa. Di dalam force majeure ini atau dalam keadaan memaksa, sesuatu hal terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan sebelumnya, sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu yang sudah tercantum dalam klausa perjanjian tersebut. Tetapi karena sesuatu hal yang mengakibatkan kejadian bencana atau musibah yang itu adalah merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kejadian tersebut mengakibatkan sesuatu yang sudah direncanakan menjadi terkendala akibat dari musibah tersebut. Nah, sebagaimana pengertian force majeure tadi, bahwa itu adalah sesuatu keadaan memaksa. Misalnya pihak pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi kuasa pihak pertama. Jadi tadi sudah dijelaskan sekedar pemahaman daripada force majeure, yaitu force majeure itu tadi adalah keadaan memaksa yang terjadi di luar kemampuan manusia, sehingga kerugian itu dialami oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Nah, sebagai manusia biasa tentu kita hanya berusaha melakukan sesuatu, tetapi di luar daripada kehendak manusia sesuatu terjadi, maka ini adalah yang dinamakan keadaan memaksa tadi. Bisa kita misalkan atau contohkan keadaan tersebut adalah terjadinya gempa bumi, kemudian juga banjir, kemudian kebakaran dan musibah-musibah lainnya yang mengakibatkan keadaan memaksa
akibat daripada musibah atau bencana yang besar tersebut. Kemudian selanjutnya force majeure dalam hukum bisnis. Force majeure tadi sudah jelaskan bahwa kejadian yang di luar daripada dugaan atau rencana kita sebagai manusia, yaitu terjadinya gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi di luar kuasa pihak pertama. Force majeure adalah merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata. Nah, dalam hal ini ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli, di antaranya adalah Mukhtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa force majeure adalah sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya atau lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Kemudian dalam hal ini force majeure diatur dalam pengaturannya di Indonesia terdapat di dalam pasal 1244 dan 1245 KUHP Perdata, di mana di dalam penjelasannya lebih lanjut dijelaskan bahwa menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya rugi dan bunga, akan tetapi dapat juga dijadikan acuan sebagai pengaturan force majeure. Nah, pada klausa force majeure memberikan perlindungan yang diberikan dari terhadap kerugian disebabkan oleh kejadian tersebut yang telah dijelaskan di awal tadi, seperti kebakaran, banjir, kemudian gempa, hujan, badai, angin topan, atau bencana alam lainnya. Kemudian di dalam kondisi apa saja sih yang menyebabkan force majeure itu terjadi? Nah, force majeure relatif terjadi ketika sesuatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan, namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar daripada pihak debitur. Misalnya harga bahan baku impor menjadi sangat tinggi. Kemudian pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari suatu pelabuhan. Inilah kondisi-kondisi yang menyebabkan force majeure itu terjadi. Selanjutnya dalam hal kematian, apakah ini sudah juga bisa dimasukkan kategori force majeure? Nah, di dalam hal terjadinya musibah kematian atau sakit dari pihak debitur, ini tidak merupakan bagian daripada tindakan force majeure jika pihak ketiga itu masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Nah, jadi kematian tidak merupakan bagian daripada force majeure, apalagi kita dalam keadaan sakit itu juga merupakan bukan bagian daripada force majeure. Karena di awal sudah dijelaskan, keadaan memaksa itu adalah sesuatu yang terjadi di luar daripada kehendak kita sebagai manusia. Artinya terjadinya musibah, bencana alam yang dikategorikan daripada force majeure tersebut. Nah, di dalam kontrak tukar menukar juga dijelaskan di dalam pasal 1545 KUHP Perdata
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kontrak timbal balik, maka resiko akibat dari force majeure ditanggung bersama oleh para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Jika dapat para pihak telah terlanjur berprestasi, dapat memintakan kembali prestasi tersebut. Jadi kontrak tersebut dianggap gugur. Kemudian force majeure dalam kontrak sewa menyewa. Dalam hal ini diatur di dalam pasal 1553 KUHP Perdata, yaitu jika selama waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah karena sesuatu kejadian yang tidak sengaja, maka kontrak sewa menyewa tersebut gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian musnah, maka pihak penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah dia akan meminta. Nah, di dalam hal ini sebagai penutup daripada presentasi kali ini adalah bahwa force majeure ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif atau syarat subjektif, suatu keadaan dapat digolongkan sebagai force majeure. Jadi force majeure merupakan klausa yang lazim dalam suatu perjanjian di Indonesia, di mana pengaturan akan klausa itu terdapat dalam KUHP Perdata dalam pasal 1244 dan pasal 1245. Jadi kedudukan force majeure dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian asesoir. Nah, itu saja presentasi dari saya sebagai melaksanakan tugas tambahan daripada mata kuliah hukum kontrak. Mudah-mudahan presentasi ini dapat bermanfaat tentunya bagi saya sebagai mahasiswa fakultas di Universitas Al-Wasliyah Sumatera Utara. Demikian saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.